Di tengah wabah dan derita, mari kita sujud dan berdoa untuk mereka yang letih di garda depan, berjuang di tengah kegelapan, dan untuk dunia kita. Mohon Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya ingin menjadi gereja yang bersahabat dengan kota dan warga yang sedang terdampak COVID-19 melalui pemberian pertolongan kepada masyarakat yang terdampak akibat karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar, usaha berhenti, terkena PHK, tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya bersama para jemaat, simpatisan, pengusaha, dan seluruh dermawan yang tersebar di Surabaya sehati menyisihkan waktu dan menggalang dana bagi masyarakat di Surabaya yang terdampak pada perekonomian akibat COVID-19. Kami GKRI Anggur Baru Surabaya memberikan juga tenaga, dana, pemikiran dan hati kami kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Beberapa hal yang telah kami lakukan antara lain pembagian sembako bagi para tukang becak, tambal ban, driver ojol, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Selain itu kami juga membagikan 100 bungkus nasi bungkus setiap minggunya untuk membantu sesama yang membutuhkan, karena kami peduli dengan sesama. Program kasih kami juga kami tujukan untuk para anak di panti asuhan dan di Ponsos Keputih sebagai tempat penanganan DPM serta lansia di Surabaya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada dan dimanapun kita beribadah, Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan melihat hati yang kita sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian, sembah, dan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari menyembah, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab kita hidup oleh karena anugerah, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini umat-Mu Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu untuk kami naikkan pujian sembah kami di hadapan-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut Tuhan, ku
dunia tak bisa Tuhan. Mari tinggikan Dia, sebab Dia yang mengurapi setiap hal. Dia yang membuat kita kuat untuk menghadapi setiap hidup kita. Terus menyembah Dia, agungkan Dia, layak-layak Tuhan. Siapa berkata kepada Tuhan pagi hari ini, Yesus, Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Kalaupun aku hidup,
Aku hidup bagimu. Terima kasih Yesus, pegang tangan kami. Ini umat-Mu Tuhan, semuanya umat-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Amin. Engkau selalu pegang kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Erat tanganku, amin. Kami tidak dapat untuk berjalan sendiri Tuhan. Engkau sendiri. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Sebab Kau selamanya Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami percaya hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan untuk pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur bisa menyembah, memuji-Mu di tempat ini. Itu semua karena kemurahan kasih. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu. Mari yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan. Mari yang bersukacita pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Bab jalan bersama Yesus selalu manis. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya jalan. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus,
puji nama Tuhan. Sebab jalan bersama Yesus kita akan terus ditopang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi mendengarkan setiap firman-Nya. Sebab firman-Nya jalan hidup bagi orang yang percaya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Kami siap mendengarkan setiap firman. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus menghendaki setiap firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal, kami bersyukur di saat ini kami rindu menikmati firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya apa yang kami nikmati menguatkan kami untuk menghadapi kenyataan tiap hari yang tidak menentu. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus, untuk menunjukkan bagaimana caranya hidup sebagai seorang yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya senang berjumpa dengan saudara semua melalui media online di tempat ini. Dan saya bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati hidup di antara begitu mengerikannya pandemi yang seluruh dunia yang disebut dengan COVID-19. Saya tidak tahu sampai kapan ini akan selesai. Tetapi yang saya tahu, menurut sejarah, jikalau ada sesuatu penyakit yang merebak di seluruh dunia ini, maka kemungkinannya tidak akan menghilang, tetapi akan tetap ada. Sampai kapanpun akan tetap ada. Nanti bisa mutasi, berubah dan berubah. Inilah keadaan di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, ketika kita ketakutan melihat keadaan hari ini, kurangi. Ketika hari ini kita khawatir melihat sesuatu yang begitu mengerikan, jangan lagi. Kenapa? Tidak pernah akan selesai persoalan di dunia ini. Itu sebabnya mengapa Allah yang begitu mencintai manusia turun ke dalam dunia. Bukan cuma untuk menyelesaikan persoalan sakit penyakit, oh bukan. Bukan cuma menyelesaikan persoalan kejahatan, juga bukan. Tapi dia ingin menyelesaikan persoalan inti dari segala inti, yaitu dosa. Jadi ketika hari ini kita membuka hati kita mengundang Yesus, maka kita akan merenungkan sesuatu yang menarik pada hari ini tentang hidup benar di antara orang yang tidak benar. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu engkau mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Melalui bagian ini kita akan menemukan 3 hal menarik. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di antara orang yang tidak benar. Yang pertama yaitu hidup dalam Yesus. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-12 berkata sebagai berikut. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di antara orang yang tidak benar. Kita harus hidup beribadah kepada Yesus. Bahasa lain ibadah di sini adalah hidup saleh untuk Yesus. Jadi kalau kita ingin menikmati keadaan kita setiap hari, di antara begitu banyak hal masyarakat yang tidak benar hidupnya, kita mengikuti nasihat Paulus kepada Timotius ketika dia dipercaya untuk menggembalakan satu kota yang namanya Efesus. Di situ diajarkan anak muda ini untuk tetap saleh kepada Yesus. Saudara, bagaimana kita bisa saleh kepada Yesus kalau kita tidak punya persekutuan dengan Yesus? Ini bukan cuma ibadah, datang berdoa. Berapa banyak orang suka berkata, yang penting saya sudah berdoa. Berdoa itu akibat dari motivasi. Ada orang motivasi jahat, tetap berdoa dia. Tapi kalau orang hidupnya saleh, ingin terus bersekutu dengan Yesus, maka itu yang sedang disarankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus melalui Timotius. Hidup beribadah kepada Yesus
itu artinya dia berjuang terus untuk bisa menyenangkan hati Yesus. Itu tidak gampang. Makanya itu, kalau kita tidak memiliki Yesus dalam hidup kita, perjuangan kita akan berat. Berapa banyak orang suka berkata, kita kan hidup di dunia Pak, mana mungkin bisa seperti itu. Itulah penyebabnya. Supaya kita bisa menikmati hidup kita bersama Yesus, kita harus ada persekutuan dengan Yesus. Nah, persekutuan dengan Yesus dengan cara kita membuka hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, baru kita punya persekutuan dengan Yesus. Tetapi jikalau tidak demikian, maka kita tidak bisa menikmati kehadiran Yesus dalam hidup kita setiap hari. Saudara, berapa banyak kita berpikir kalau kita menikmati Yesus, itu ketika kita beribadah di gereja. Hari ini kita harus sebagai orang Kristen menaati apa kata pemerintah, sementara waktu tidak beribadah. Pemerintah kita tidak melarang kita untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Jadi jangan salahkan pemerintah. Pemerintah juga adalah wakil Allah demi kebaikan warganya. Maka pada waktu kita menaati pemerintah, kita juga menaati firman Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, pemerintah tidak sedang melarang kita beribadah, tetapi berkumpul. Makanya ada istilah social distancing atau physical distancing untuk membuat kita tidak kumpul sama-sama. Mungkin kita kuat, kita kebal, imunnya bagus. Tapi ingat, virusnya ada di kita, kemudian bisa menular ke orang lain. Orang itu menjadi bermasalah. Demikian juga dengan hidup benar kita. Kalau kita sudah menikmati hidup benar, kemanapun kita pergi, maka orang-orang tersebut bisa kecipratan. Contohnya, ketika kita sedang menjelekkan seseorang. Tapi karena kita hidup benar, kita tidak ikut-ikut. Lama-lama apa yang terjadi? Orang tersebut tidak akan terus-menerus. Karena dia tidak dilayani, tidak diikuti oleh temannya. Nah, pada waktu kita belajar hidup benar, ada akibat kedua dari teks tadi berkata, kita siap menikmati aniaya. Ada penderitaan loh Pak, Bu. Sebagai orang Kristen, penderitaan ini selama di Indonesia mungkin belum seperti zaman para rasul atau bapak-bapak gereja atau di negara-negara yang begitu mengintimidasi kekristenan, diperkosa, dipukul, dianiaya, disiksa. Oh belum, tetapi mungkin kita mengalami aniaya secara rohani. Kenapa? Karena kita belajar hidup benar. Pada waktu kita belajar hidup benar, di antara orang tidak benar tidak mudah. Saya beri contoh yang gampang. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bersekolah. Mungkin hari ini sedang menikmati studi. Lalu teman-temannya, dia mengajak untuk nyontek. Lalu kalau kita tidak nyontek tidak enak. Tapi kalau nyontek takut juga. Di situ kita harus mengambil keputusan. Mungkin kita bertarung dalam rohani kita. Tetapi pada waktu kita menolak, teman kita akan memusuhi. Kamu sok suci, kamu sok kudus. Pernahkah saudara diolok oleh suami, dihina oleh istri, oleh mertua, oleh besan? Sudah gak usah sok suci, ke gereja terus. Apaan tuh ke gereja? Maka hidup orang benar, itu memang harus ada keputusan. Ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka harus mengambil keputusan bagaimana bisa menyenangkan Yesus. Itu tidak lama Pak, Bu. Ada waktunya kita tidak bisa berbuat seperti ini. Jikalau hari ini ada kesempatan, putuskan itu. Maka hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup benar di antara orang yang tidak benar, yaitu hidup sesuai dengan firman. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Mengapa ini dikatakan? Karena ada ayat yang ke-13 berkata sebagai berikut. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kalau kita ingin hidup benar di antara orang yang tidak benar, maka kita harus punya standar. Yaitu pegangan kita apa? Saudara tahu, ketika masa seperti ini, orang tidak bisa ke gereja, banyak orang suka mendengarkan YouTube. Tapi hati-hati loh.
Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang membingungkan. Tapi nanti kalau ini sudah reda, jangan lupa ke gereja lagi. Jangan jadi kebiasaan. Kenapa? Kalau engkau tidak ke gereja, itu kita sedang melawan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 yang berkata sebagai berikut. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita jangan membiasakan ini menjadi kebiasaan. Karena sudah terlalu enak, terlalu menyenangkan, lama-lama tidak lagi ke gereja. Ingat, ada perintah. Kita tidak boleh membiasakan seperti kebanyakan orang yang tidak benar. Jadi orang tidak benar itu bukan berarti bukan cuma orang yang ada di luar sana, ada di gereja. Sudahlah, yang penting kan hatinya. Saya mau tanya, kalau saudara pergi ke dokter, suka dokternya punya pengetahuan, pinter keterampilannya, atau hatinya baik? Kalau engkau punya seorang dokter hatinya baik, tapi tidak punya keterampilan mengobati, jadinya seperti apa? Kita seringkali suka berkata, yang penting hatinya, Tuhan melihat hati. Tidak salah, Tuhan memang lihat hati, tetapi hati yang benar akan terpancar dari aksi, dari kehidupannya setiap hari. Jadi ketika engkau belajar untuk bisa menikmati Yesus setiap hari, perlu belajar firman. Ketika engkau berkata yang penting hati, saya kasih ilustrasi tadi. Jadi kalau engkau pergi ke dokter, jangan cari yang pintar, cari yang hati baik. Meskipun nanti yang diberikannya belum tentu menyembuhkan hati baik. Tapi kita akan cari mana yang pintar. Enak di sana dia tahu loh. Tapi hatinya baik juga. Makanya pada waktu seseorang ingin menikmati bagaimana tahu membedakan orang itu benar atau tidak, dia harus punya dasar. Apa dasarnya? Hidup sesuai firman. Berapa banyak dari kita hari ini dibingungkan oleh rupa-rupa pengajaran. Mungkin saudara juga terima forward dari WA atau dari Telegram atau langsung melihat YouTube sendiri. Tetapi ternyata engkau jadi bingung. Pada waktu bingung lalu ngerepoti yang lain. Ini benar ya? Itu salah ya? Saya menerima banyak seperti itu. Saya cuma bilang, ada di Alkitab? Enggak. Enggak ada Pak. Tapi itu kan Tuhan bisa berbicara. Saya mau tanya, ada di Alkitab? Enggak. Lalu kalau berkata Tuhan bisa berbicara, Tuhan juga bisa berbicara sama saya. Apa yang Tuhan katakan? Lihat di Alkitab. Maka pada waktu kita kebingungan, perlu punya pegangan. Kalau kita tidak punya pegangan, si A bilang begitu, si B bilang begitu, si C bilang begitu. Kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan. Rupa-rupa pengajaran tidak mungkin bisa hilang. Saudara tahu, ada orang berkata, kenapa ya Pak Pendeta, banyak ajaran sesat di luar sana. Saya bilang kalau tidak ada ajaran sesat, maka Alkitab palsu. Karena Alkitab ini asli, ajaran sesat harus ada. Ada seorang bertanya lagi, Pak Juanda, kenapa susah-susah Bapak sekolah macam-macam? Apa tujuannya? Saya bilang untuk menjawab supaya lebih banyak orang tidak sesat. Maka pada waktu saya melakukan seperti ini, dasarnya apa? Alkitab. Pada waktu kita tidak suka belajar Alkitab, kita susah sekali mengerti isi hati Tuhan Yesus. Hari ini, jikalau engkau banyak waktu di rumah, pastikan tiap hari baca minimal 1 pasal. Jikalau ini akan berlangsung lama, maka pastikan setelah COVID-19 ini yang begitu mencekam itu lewat, saudara sudah menyelesaikan pembacaan 1 kitab suci semua. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu namanya ibadah yang menguntungkan. Jadi ibadah menguntungkan. Ada sesuatu yang kita dapat. Hubungan kita lebih
makmur lagi, lebih sehat lagi dengan Yesus. Ketika engkau sudah beres dengan Yesus, baru bisa menikmati hubungan dengan suami, bisa menikmati hubungan dengan istri. Hari ini saudara ada dua hal yang menarik. Satu sisi bisa membuat keluarga itu rukun, tapi di sisi lain perceraian meningkat. Saudara tahu di Tiongkok ada survei di kota Shanghai juga meningkat. Di Indonesia demikian juga. Apakah engkau sekarang sudah bosan lihat suamimu tiap hari di rumah? Atau istrimu tiap hari di rumah? Dulu pada waktu tidak pernah pulang, kok tidak pulang-pulang? Sekarang ada di rumah, jadi bosan. Ketika sudah seperti ini, tidak ada cara yang paling bagus untuk menguasai diri. Kita harus kembali kepada firman. Bukan cuma engkau suka doa, tapi cari pegangan hidup. Maka yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa hidup benar di antara orang tidak benar. Hidup terus belajar. Perhatikan ayat yang ke-14 di bagian bawah yang terakhir berkata sebagai berikut. Saya akan baca semuanya supaya lebih lengkap. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jangan mudah pindah ke lain hati. Suatu hari engkau bertemu dengan orang yang fasih lidah, pintar bertutur kata, lalu kita kepencut. Lalu kita tiba-tiba pindah, kayaknya omongannya benar. Ingat, jangan lupa, siapa yang pertama kali menguatkan kita, yang menumbuhkan iman kita, yang memperkenalkan engkau dengan Yesus, yang membawa engkau kepada kebenaran firman. Pada waktu orang ini sudah mengajarkan dasar yang bagus, itu yang membuat mestinya kita bertumbuh ke atas, semakin kita hidupnya benar. Kalau ada di antara saudara seorang arsitek, atau yang bisa merancang bangun, maka bangunan yang paling bagus sekalipun, itu harus diawali dengan pondasi yang bagus. Jadi, ongkos paling banyak itu di dasar. Kalau tanahnya bergambut atau tanahnya bekas tambak, bukan cuma harus dalam, tapi kuat. Berapa banyak orang berkata, saya sudah sejak kecil di gereja, tapi tidak kuat, mau apa lagi? Tapi di sisi lain ada yang begitu kuat, tapi tidak lama, sombong dia. Banyak mahasiswa saya sombong. Baru kuliah 4 tahun, tahu kebenaran, semua dihajar sama dia. Dia merasa paling hebat, sudah tahu segala-galanya. Itu orang itu kuat tapi tidak dalam. Tapi yang satu terlalu lama di gereja, tidak suka belajar, tidak kuat. Jadi ketika kita melihat bangunan yang tinggi, pondasi satu sisi harus dalam, tapi bahannya harus kuat. Sudah dalam tidak kuat, temboknya retak-retak. Tapi kalau kuat tidak dalam, bisa mereng. Tidak retak tapi mereng. Pernah lihat gedung mereng? Itu kuat pondasinya, buktinya nggak ambruk-ambruk meskipun miring. Tetapi ingat, dia tidak dalam, dia tidak bisa menahan tubuhnya sendiri. Demikian juga iman kita. Kalau engkau sudah demikian lama bersekutu dengan Yesus, hari ini jangan karena pasangan hidupmu, engkau tinggalkan Yesus, rugi. Mungkin hari ini engkau sudah lama belajar firman Tuhan, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang harus meninggalkan gereja, rugi. Suatu hari kita mati, maka engkau suka tidak suka akan berjumpa dengan Yesus. Dan pengkhotbah akan mengiringi Anda dengan firman. Jikalau hari ini masih ada kesempatan hidup, ingat baik-baik. Jadilah orang benar di antara orang tidak benar. Kalau hari ini suamimu engkau pikir tidak benar, istri tidak benar, bersyukurlah ada di situ. Supaya kebenaran kita bisa nyata. Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata kamu harus jadi garam loh. Yesus berkata kamu terang dunia. Yesus tidak berkata kamu harus jadi terang. Itu berarti garam akan mengasinkan di tempat yang asin atau hambar. Hambar bukan? Terang akan menerangi di tempat yang sudah terang atau gelap. Gelap bukan? Jadi kalau dimanapun engkau berada, semua tidak beres, bersyukur. Kenapa? Kita waktunya sedang panen, omset kita besar. Untuk apa? Mahkota.
engkau berbuat baik di situ, engkau sabar di situ. Kalau suamimu sabar, mau sabar apa lagi sama suami? Kalau suamimu baik, mau berbuat baik apa? Tapi bersyukur kalau keluargamu sudah baik, pelaku firman semua. Maka kita perlu ekspansi. Kemana? Ke lingkungan kampung. Kemana? Ke gereja. Pak, saya jengkel, saya tidak mau ke gereja lagi, Pak. Mendingan di rumah saya tidak berbuat dosa. Di rumah pun berbuat dosa. Tapi pada waktu engkau ke gereja, engkau bersekutu. Ingat firman Tuhan tadi berkata, engkau akan belajar berjumpa dengan saudara seiman. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Maka kalau hari ini engkau sedang berkumpul dengan orang-orang yang mengecewakan, bersyukurlah. Cari mahkotanya tidak jauh-jauh di situ. Kalau hari ini di rumahmu begitu menjengkelkan, bosan, saya juga bosan loh. Saya ini biasa keliling. Hari ini dipaksa gara-gara satu hal yang tidak kelihatan, yang menakutkan. Maka saya bukan peneliti, tapi itu kata informasi. Sama juga, saya bukan pengejar setan, tapi saya tahu setan tidak kelihatan ada di mana-mana. Sama-sama mengerikan. Tetapi ingat saudara, belajar hidup benar, itu yang akan menghibur kita, menguatkan orang lain. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu beberapa detik. Saudara berdoa sendiri kepada Tuhan, berkat apa yang kau dapat hari ini dari firman Tuhan. Ada 3 hal yang menarik supaya kita bisa hidup benar. Pertama, hidup beribadah kepada Yesus. Yang kedua, hidup sesuai firman. Yang ketiga, hidup terus belajar. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada umat-Mu hari ini yang sudah menikmati firman Tuhan, supaya mereka tahu hari ini apapun keadaannya, kesempatan kami untuk membuktikan hidup saya, hidup saudara benar di hadapan orang lain. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menunjukkannya. Sebanyak mungkin orang tahu hidup kami yang benar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Juanda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan terus menuntun langkah setiap kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Setiamu lebih dari rindu, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku Puji nama Tuhan, kita sudah dilayani oleh hambanya Dr. Juanda. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di rumah. Marilah kita hidup benar di antara mereka yang tidak benar. Menjadi kesaksian untuk memuliakan Allah.
Mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk firman Allah yang sudah memberkati kita. Bapa, kami berterima kasih pesan Tuhan bagi kami hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memakai kami, hidup kami sebagai kesaksian untuk memuliakan Allah. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga berkatilah umat-Mu, kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini Tuhan, kami masih berdoa untuk bangsa kami. Berkati dan lindungi bangsa kami Indonesia. Berkati dan jaga negara kami dalam kesatuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. Juga di Indonesia, termasuk kami GKRI Anggur Baru Surabaya. Kami berdoa, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Jeffrey dan anak Yuniar. Biarlah mereka pun diberkati Tuhan. Mereka menghitung kebaikan Tuhan yang sudah hadir dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kalau saudara mau bangkit berdiri, berdirilah. Hargailah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan mari saya berdoa dan memberkati saudara. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati seluruh umat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Salam sahaya